Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa PPG dalam Jabatan Beksi 2 tahun 2025. Nama saya Fawaid, nomor induk mahasiswa 25311102216. Bidang studi Pendidikan Agama Islam LP3 Institut Agama Islam Negeri Madura. Saya akan menayangkan video pembelajaran UKIN pada kesempatan kali ini di SDN Celece 2 Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan dengan materi senangnya membaca surah Al-Alaq. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah sehat semua. Seperti biasa, kita kalau memulai pekerjaan atau memulai pelajaran harus membaca doa pertama kali. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran membaca doa bersama-sama. Coba untuk memimpin doa, Bapak pasrahkan ke ketua kelas untuk ke depan. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Sudah duduk. Sekarang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Coba berdiri semua. Jiwanya bangga padanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, duduk semua. Baik. Selanjutnya, Bapak ingin mengetahui anak-anak yang masuk dan yang tidak masuk. Bapak absen dulu ya.
Ica ada. Hadir. Isa. Hadir. Rega. Hadir. Dafa. Hadir. Dia. Hadir. Sifa. Hadir. Kia. Hadir. Azam. Angga ada. Rafa. Hadir. Berarti yang tidak masuk siapa ini? Kenapa tidak masuk Nasir? Nasir yang tidak masuk sakit. Mudah-mudahan Nasir bisa cepat sembuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan cepat sembuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sudah. Selanjutnya, sebelum kita masuk pada materi sekarang ini, Bapak ingin membahas atau menerangkan surah Al-Alaq. Coba speaking dulu. Coba biar semangat belajarnya hari ini. Coba tepuk semangat. Bagus. Tujuannya belajar surah Al-Alaq, yaitu biar kalian tahu surah Al-Alaq itu pertama diturunkan di mana, dan surah Al-Alaq ada berapa ayat, dan surah Al-Alaq termasuk golongan apa. Nah, Bapak akan membahas sebentar lagi surah Al-Alaq. Tapi sebelumnya Bapak ingin menampilkan video surah Al-Alaq, bagaimana cara membacanya yang benar. Surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq. Coba kalian perhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Baik, inilah cara membaca surah Al-Alaq dengan baik. Coba anak-anak semua, kalian membaca surah Al-Alaq seperti tadi dengan baik dan benar. Coba, ayo 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq.
Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5. Apa arti Al-Alaq anak-anak? Segumpal darah. Al-Alaq artinya yaitu segumpal darah. Al-Alaq artinya segumpal darah. Lah, surah Al-Alaq ini diturunkan di mana? Di kota apa? Di kota Mekah. Bagus. Diturunkan di kota Mekah. Sebelum Nabi Muhammad, ayo siapa yang tahu sebelum Nabi Muhammad? Yuk, sebelum Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad hijrah. Nah, ada surah Makkiyah, ada surah Madani. Lah, yang surah Al-Alaq ini dinamakan tergolong surah apa? Apa Makkiyah, apa Madaniyah? Bagus, tepuk tangan buat Syifa. Tergolong dari surah Makki. Kalau surah Makkiyah itu diturunkan di kota Mekah. Kalau surah Madaniyah itu diturunkan di kota Madinah. Coba, ada berapa ayat surah Al-Alaq? Siapa yang menjawab? Ada, bagus Azam. Ada 19 surah Al-Alaq, itu ada 19. Urutan keberapa? 96. Bagus. Siapa? Isa. Tepuk tangan buat Isa. Urutan ke-96. Itulah surah Al-Alaq. Jadi surah Al-Alaq, apa arti Al-Alaq? Segumpal darah. Segumpal darah. Dan surah Al-Alaq ini diturunkan di kota Mekah. Makanya tergolong dari surah Makkiyah. Kalau turun di kota Madinah itu dinamakan surah Madaniyah. Al-Alaq ada 9 ayat. Urutan keberapa? Urutan ke-96. Bapak sebentar lagi ingin tahu hukum-hukum bacaan qalqalah di surah Al-Alaq. Hukum-hukum bacaan qalqalah di surah Al-Alaq. Hukum-hukum bacaan qalqalah di surah Al-Alaq. Tapi sebelumnya Bapak ingin menerangkan materi ajar geluh surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Perintah membaca dan pentingnya ilmu pengetahuan. Surah Al-Alaq ini diturunkan pertama kali. Iqra, bacalah. Jadi kalian diperintahkan untuk membaca. Pentingnya membaca ini. Pentingnya membaca dan pentingnya ilmu pengetahuan. Surah Al-Alaq adalah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Surah Al-Alaq ini wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui siapa? Melalui malaikat Jibril. Dan juga mengandung pesan penting tentang membaca, menulis, menuntut ilmu. Jadi kalian diperintahkan untuk sering-seringlah membaca dan menulis. Kalau sering membaca itu insya Allah bisa karena biasa.
Yang selanjutnya menegaskan bahwa Allah adalah pencipta dan pengajar manusia. Allah ini pencipta, Al-Khaliq. Al-Khaliq pencipta alam semesta. Isi pokok surah Al-Alaq. Apa isi pokok surah Al-Alaq? Pertama, perintah membaca dan belajar. Allah memerintahkan manusia untuk membaca, belajar dan mencari ilmu. Yang kedua, pentingnya menulis dan mengikat ilmu. Allah mengajar manusia dengan pena, tanda pentingnya menulis untuk menjaga ilmu. Yang ketiga, kekuasaan dan keagungan Allah. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bapak tadi apa arti surah Al-Alaq? Segumpal darah. Jadi kalian seperti segumpal darah. Diciptakan oleh Allah segumpal darah. Menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah sebagai pencipta. 3, ilmu pengetahuan harus disertai kesadaran akan keagungan Allah. Itu kekuasaan dan keagungan Allah. Selanjutnya Allah sebagai pengajar. Pertama, Allah mengajarkan manusia apa yang sebelumnya tidak diketahuinya. 2, semua ilmu berasal dari Allah. 3, manusia harus menggunakan ilmu untuk kebaikan dan ibadah. Jadi kalian harus bersungguh-sungguh belajar biar tahu apa yang baik, mana yang baik dan mana yang buruk atau yang salah, mana yang halal, mana yang haram. Pentingnya kesadaran akan Tuhan. Belajar harus disertai niat karena Allah. Jadi kalian belajar harus disertai niat lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala. Yang kedua, ilmu tanpa iman dapat menyesat. Jadi mempunyai ilmu, orang yang mempunyai ilmu tanpa iman itu menyesatkan. 3, etika belajar dan mengajar harus dilandasi keimanan. Etika belajar dan mengajar harus dilandasi keimanan. Sambil kalian belajar harus berdoa kepada Allah. Semoga kalian kalau berdoa mendapat ilmu yang manfaat terbarokah. Selanjutnya membaca sebagai kunci ilmu. Membaca membuka jalan menuju pengetahuan. Membaca ini membuka jalan sebagai menuju pengetahuan. Kalian kalau sering membaca, insya Allah bisa. Jadi pengetahuannya tambah luas. Yang ketiga, umat Islam diperintahkan untuk rajin membaca dan meneliti. Umat Islam diperintahkan membaca. Jadi kan wahyu pertama kali yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, Iqra. Jadi umat Islam diperintahkan oleh Allah selalu membaca. Ketiga, membaca bentuk ibadah jika diniatkan untuk mencari ridho Allah. Kalian membaca sungguh-sungguh, membaca apa saja, membaca Quran, membaca pelajaran yang sudah kalian kerjakan, misalnya oleh gurunya diberikan PR misalnya, dibaca bersungguh-sungguh, kalian niat ridho oleh Allah karena Allah sambian mendapatkan pahala. Diniatkan ibadah.
Yang ketiga, ibadah yang menugerahkan ilmu. Apa ibadah yang menugerahkan ilmu? Menuntut ilmu adalah bentuk ibadah. Orang mencari ilmu, kalian mencari ilmu dari rumah ke sekolah. Kalau karena lillahi ta'ala, niat karena Allah, itu akan pahalanya ibadah. Yang kedua, orang yang berilmu memiliki derajat lebih tinggi di sisi Allah. Orang yang berilmu dan beriman harus sejalan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi Allah akan mengangkat derajatnya seorang yang mempunyai ilmu dan orang yang beriman. 3, ilmu yang diamalkan akan membawa berkah dan pahala. Jadi kalian kalau sudah mempunyai ilmu, kalau sudah keluar, kalau sudah berkeluarga misalnya, pada suatu saat ilmu kalian harus, kalau bisa harus diamalkan. Yang sudah bersekolah mulai kemarinnya harus diamalkan. Kalau sudah sekalian atau berkeluarga atau sudah keluar dari lembaga atau pendidikan. Yang ketiga, kalian Bapak ingin tahu mana dalam surah Al-Alaq hukuman qalqalah, hukum bacaan qalqalah. Coba tuliskan di kertas yang kosong ini. Apa Al-Alaq, apa qalqalah kubro, apa qalqalah sugro? Coba Bapak ingin tahu. Tulis contoh hukum bacaan qalqalah. Mana lafaz yang bacaan qalqalah kubro, mana bacaan yang qalqalah sugro. Coba tulis anak-anak. Berkelompok. Coba perwakilan. Bapak ingin tahu perwakilan ke depan untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Coba perwakilan maju ke depan. Coba. Ya. Kelompok 3 belum selesai. Bagus. Coba sebutkan mana qalqalah kubro dan mana qalqalah sugro. Coba sebutkan di dalam lafaz surah Al-Alaq. Coba berikan contoh mana yang qalqalah kubro, mana yang qalqalah sugro. Coba Lydia. Alaq itu termasuk qalqalah apa? Bagus. Termasuk qalqalah kubro. Coba Ica. Iqra. Lafaz Iqra itu apa termasuk qalqalah kubro apa qalqalah sugro? Qalqalah sugro. Bagus. Angga. Khalaq. Qalqalah apa kah? Bagus. Qalqalah kubro. Duduk semua. Jadi qalqalah itu ada 2, ada qalqalah kubro, ada qalqalah sugro. Seperti Iqra itu qalqalah kalau seperti khalaq itu qalqalah kubro. Selanjutnya Bapak ingin membagikan LKPD. Kalian menyusun ayat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5. Perwakilan. Kalau kerjanya pekerjaannya rembuk. Bentar kalau maju perwakilan 1 orang untuk menampilkan apa betul susunannya surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5.
Ini bukan uang, ini bukan uang. Di dalam ini isi amplop ini isi surah Al-Alaq ayat 1 ayat sampai ayat 5. Bagaimana caranya, Pak? Susun mulai ayat 1 yang benar sampai ayat 5. Susun. Kata-kata itu lafadznya itu susun dari 1 sampai ayat 5. Langsung tempelkan ke kertas yang kosong. Ayo langsung kerjakan rembu-rembu bersama. Tempelkan ke kertas yang kosong. Ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 sampai ayat 5. Langsung tempelkan ke kertas yang kosong. Bagaimana? Sudah selesai semua? Sudah. Kelompok 1 selesai? Sudah. Kelompok 2? Kelompok 3? Kalau sudah selesai, perwakilan untuk maju ke depan untuk mempresentasikan dan atau membaca surah Al-Alaq yang sudah disusun oleh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Coba perwakilan ke depan. Mulai kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Bagus. Kelompok 3. Coba mulai dari dia baca. Bagus. Coba Ica. Coba Angga. Bagus. Duduk semua. Kalian sudah bisa dimengerti, sudah bisa mengerti susunan ayat 1 Iqra Al-Alaq surah Al-Alaq sampai ayat 5. Bagaimana anak-anak sekalian? Sudah bisa dimengerti? Sudah. Tentang surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5? Sudah. Bagus. Sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, coba ketua kelas untuk memimpin doa untuk menutup pada pelajaran hari ini dengan pembacaan Alhamdulillah. Coba ketua kelas, sebelum kita menutup pelajaran membaca surah Alhamdulillah. Yuk mulai. Sebelum kita menutup pelajaran, membaca Alhamdulillahirabbil
Baik. Kurang lebihnya dari Bapak tentang pelajaran surah Al-Alaq. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang dipelajari pada hari ini mendapatkan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang dipelajari oleh kalian semua mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Akhirnya dari Bapak, akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.